Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fikri Syaputra, mahasiswa Teknik Komputer 2018, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pengenalan dasar dari AI atau Machine Learning. Adapun pokok bahasannya sebagai berikut. Yang pertama ialah apa itu Machine Learning atau AI. Yang kedua, bagaimanakah perkembangan Machine Learning atau AI. Yang ketiga, apa saja metode yang digunakan oleh Machine Learning atau AI. Dan yang terakhir itu adalah contoh Machine Learning atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung masuk saja ke pokok bahasan pertama. Apa itu Machine Learning atau AI? AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kecerdasan buatan. Jadi dari situ saja kita sudah bisa dapat menyimpulkan bahwa AI atau Machine Learning yaitu adalah sistem yang memiliki kecerdasan buatan. Oke, berikut penjelasannya. Machine Learning atau AI ialah suatu kecerdasan buatan yang diprogram oleh manusia untuk mempelajari dan melakukan algoritma-algoritma yang bisa membantu sistem itu untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Misalkan seperti kita memprogram suatu sistem di mana sistem itu akan melakukan pekerjaan, misal seperti membantu kita. Nggak usah jauh-jauh, contohnya itu Google Assistant yang biasa orang dengan Oke Google. Nah, itu salah satu contoh AI. Google Assistant diprogram oleh manusia agar bisa melakukan sendiri yang ditugaskannya. Misalnya Google Assistant dimintai untuk mencarikan ini, maka dia memiliki sendiri kecerdasan buatan untuk mencarinya dengan melakukan algoritma-algoritma tertentu. Nah, itu gambaran singkat dari AI atau Machine Learning. Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan kedua. Bagaimanakah perkembangan Machine Learning atau AI? Perkembangan AI atau Machine Learning itu terbagi dalam 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama diawali pada tahun 1950 sampai dengan 1960. Sedangkan fase kedua dimulai dari tahun 1890 hingga tahun 1990. Nah, lalu fase ketiga dari tahun 2010 hingga sekarang. Ya, kita lanjut ke fase pertama. Ya, fase pertama. Fase pertama yaitu pertama kalinya muncul komputer cerdas. Komputer cerdas muncul pertama kali oleh Alan Turing. Alan Turing melakukan uji komputer cerdas sehingga muncullah komputer cerdas. Uji komputer cerdas tersebut diberi nama Turing Test. Ya, kita bisa lihat gambar dari Turing Test di bawah ini. Ya, di mana tes tersebut mengharuskan adanya komputer dan adanya orang, lalu ada juga seorang interrogator atau yang memberikan pertanyaan. Jadi si interrogator ini akan memberikan pertanyaan yang sama kepada komputer dan kepada orang yang satu ini yang dilakukan uji coba. Maka dari situ kita bisa menemukan jawaban kecerdasan dari komputer dan dari manusia ini, lalu diberikan kepada interrogator. Begitu seterusnya sehingga bisa disimpulkan jika komputer cerdas itu ada melalui Turing Test itu. Oke, kita lanjut ke fase kedua. Fase kedua, pada fase ini AI mengalami perkembangan dari yang awalnya hanya komputer cerdas yang dilakukan Turing Test, kemudian berkembang menjadi neural network. Itu berkembang menjadi neural network. Neural network ini merupakan cikal bakal dari deep learning. Ya, bisa dilihat pada slide. Neural network itu seperti saraf
dari sebuah jaringan. Bisa dilihat di slide gambar dari neural network ya. Seperti itulah gambaran dari neural network. Kemudian pencetus perkembangan neural network ialah Yan LeCun. Gambarnya bisa kita lihat di bawah sini. Yan LeCun juga dikenal sebagai pencetus deep learning ya, karena dia yang mencetuskan neural network, sedangkan neural network adalah cikal bakal dari deep learning. Deep learning bakalan AI bakalan berkembang menjadi deep learning pada fase ketiga ya. Kita lanjut ke fase ketiga. Fase ini ditandai dengan adanya deep learning, yaitu tingkat tertinggi fase ketiga. Fase ini ditandai dengan adanya deep learning. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa neural network merupakan cikal bakal dari deep learning, dan deep learning pun AI pun berkembang menjadi deep learning pada fase ketiga. Nah, deep learning yaitu tingkat terbaru dari multi-layer neural network, ya kan? Jadi neural network itu berkembang menjadi deep learning. Ya. Peningkatan AI pada fase ini sangat pesat dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan besar menggunakan AI, seperti contohnya Google Assistant, Facebook, face recognition, Apple dikenal dengan banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih. Tak luput juga dari AI, ya face recognition salah satunya. Amazon pun sama, begitu juga. Jadi di fase ini perkembangan AI sangat pesat dikarenakan itu banyak perusahaan yang menggunakan AI, dan karena itu AI pun menjadi populer. Kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu apa saja metode yang digunakan machine learning atau AI. Ya, metode yang digunakan itu ada 4. Kalian bisa lihat pada slide. Ya, ada supervised machine learning, unsupervised machine learning, dan ada semi supervised machine learning. Lalu yang terakhir itu adalah reinforcement machine learning algorithm. Yang keempat itu adalah algoritma yang digunakan pada machine learning atau AI. Penjelasannya bisa kalian lihat sendiri pada slide tersebut. Selanjutnya yaitu contoh machine learning atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya itu sangat banyak, namun di slide ini saya hanya akan mengambil 4 contoh. Oke, apa-apa saja itu? Ya, mari kita saksikan. Yang pertama, search engine. Search engine itu sangat banyak. Salah satu search engine yang paling besar di dunia yang paling sering dipakai itu ialah Google. Selanjutnya yaitu text analysis. Ya, text analysis merupakan contoh dari AI atau machine learning. Ya, seperti Google Translate, dia menganalisis teks lalu mentranslatekan. Yaitu merupakan suatu kecerdasan buatan. Yang selanjutnya yaitu face detection. Face detection ini sering dipakai pada Facebook untuk melakukan tag. Misalkan kita mengupload foto, kemudian ada muncul kotak yang menandai wajah, itu yang disebut face detection. Face detection itu pun masuk ke dalam contoh AI yang sering kita temui dalam sehari-hari. Lalu contoh yang terakhir yaitu self-driving car. Self-driving car atau biasa disebut autopilot mobil. Ya, itu merupakan AI juga. Karena dengan kita memasukkan saja lokasi tujuan, maka autopilot atau self-driving car akan melakukan pekerjaannya sendiri. Ya, kiranya seperti itu contoh machine learning atau AI yang saya ambil di dalam slide ini. Namun contohnya masih sangat banyak di luar sana. Ya, materi penjelasan saya sampai sini saja dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.